Ya halo, selamat malam teman-teman semuanya. Ini saya mau liatin sepatu paling baru dari Yonex. Ya, ini mungkin udah ditunggu-tunggu oleh sebagian orang kan, apa sih sepatu yang terbaru dari Yonex? Ini orang-orang nyebutnya the next gen of Yonex shoes. Jadi generasi selanjutnya dari Yonex ya ini. Karena ini dari bentuk dan semuanya berbeda ya. Yuk, ini kita unboxing langsung. Jadi ini namanya Subaxia. Ya, Subaxia GT. Nah, ada yang men, saya juga ada yang datang yang white. Nah, ini white ya. Ini lebar bahasa Inggris ya. Nah, untuk Subaxia sendiri dia untuk yang men warnanya dark grey nih ya. Ini saya liatin size 42 kayak biasanya saya liatin. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat nih dengan teknologi terbaru yang Yonex bilang Gravit Throttle. Nah, kalau teman-teman dengar Gravit Throttle, mungkin kemarin lihatnya yang warna putih terus kanan kiri beda yang bisa dibuat tenis sama bulu tangkis. Yaitu bisa dibilang model dia coba, cuman ini yang benar-benar untuk performance badmintonnya ya Subaxia ini ya. Ini Gravit Throttle. Gravit Throttle itu teman-teman ya, saya udah baca. Jadi dia penggabungan antara combines power cushion sama power cushion tuh empuknya sama Gravit, power Gravitnya. Jadi Gravit itu apa? Plat karbon ya, plat karbonnya dia diklaim lebih responsif, pastinya lebih bagus ya daripada keluaran sepatu-sepatu Yonex yang sebelumnya. Jadi ada improvementnya 37% untuk repulsion terus untuk absorptionnya 42% better than the older teknologi ya. Jadi ini harusnya memang untuk lompat, untuk kita meredam lompatan-lompatan tuh lebih enak daripada yang seri-seri sepatu Yonex yang sebelumnya. Dia bilang sih seperti itu ya. Nah, kalau dari sisi bawah ya, saya lihat sih ini bukan untuk maksudnya sepatu yang ringan ya. Tapi dia bilang ini juga pakai cushionnya lebih ringan daripada sebelumnya. Terus ada reviewer juga di luar negeri yang bilang untuk tekuan-tekuan ini ya lebih tinggi daripada yang SHB 65 maupun Airus. Nah, itu pastinya juga menambah grip, juga menambah waktu bawah ini juga pasti lebih awet gitu ya. Ini yang ini yang Subaxia. Nah, Subaxia. Nah, saya juga nggak tahu sih ngomong aslinya gimana. Cuman kalau sepatunya sendiri seperti ini ya. Nah, ini yang white atau yang lebar. Nih, kalau lebar dia warnanya grey-nya grey muda. Wah, cakep banget. Cakep pol. Untuk model ada yang suka, ada yang enggak. Udah biasa ya dari zaman dulu Airus ada yang suka, ada yang enggak. Dulu pertama kali Airus SHB 65. Kalau SHB 65 kan udah lama ya. Comfort dulu awal-awal ada yang suka, ada yang enggak. Nah, tapi kalau saya pribadi, ini kan karena ini YouTube channel saya ya. Ini saya suka ya. Karena saya rasa Yonex udah berani untuk berbeda dibanding yang sebelum-sebelumnya. Yonex kan terkenal gitu-gitu doang ya, teman-teman ya. Agak bosen nih kalau saya bilang ya. Nah, untuk ada Subaxia ini pastinya banyak orang seperti saya udah coba beberapa lini Yonex ya. Yang paling terkenal Airus SHB 65 ya. Pengen tahu aja gimana sih kayak rasanya sepatu atlet-atlet. Nah, saya kemarin juga coba Victor punya karena enak luar biasa juga, empuk karena saya butuhnya empuk. Nah, orang kan macam-macam ya. Setelah Subaxia ini ada, saya jadi kepingin lagi coba Yonex ya. Bagus dari Yonex. Jadi membuat sesuatu yang berbeda lagi. Nih, ya untuk warna sih selera ya. Kalau saya sih memang suka warna-warna gini ya. Ini warna zaman sekarang menurut saya. Ada pinknya, ada kuning stabilo seperti ini. Terus bahan uppernya, teman-teman, ini juga beda dari yang sebelumnya. Dia bilang ini juga teknologi baru. Jadi ada kombinasi di bagian sininya. Ini berbeda dengan bagian sini ya. Nih, ini ada synthetic leathernya, terus ada. Nah, ini seperti ini detail-detail kecil yang membuat sepatu ini makin cantik ya teman-teman. Sepatu ini makin cantik loh, teman-teman bisa lihat ya. Ini empuk dalamnya. Jadi memang modelnya bulky ya, bukan yang kayak Airus yang tipis, slim, ringan gitu bukan. Jadi modelnya bulky, mungkin kayak seri-seri comfort gitu ya, seri yang
kenyamanan kayak gitu-gitu. Tapi dia bilang masih masuk ke all around sih. Untuk semuanya enak. Review luar negeri pakai dia bilang juga nggak ada blister, nggak ada apa, udah enak semuanya. Ya, nih ya. Ini yang white. Kalau kaki saya sih white biasanya. Ini juga nggak kalah cakep. Ya, nanti selera sih suka mana. Nih, stitching kecil kayak gini warna pink ini saya suka ya. Mungkin ada orang yang nggak suka, tapi kalau saya sih suka. Ya. Nih, ya. Ini harganya juga nggak mahal, saya rasa untuk sepatu high performance kayak gini ya. Ini 2,5 juta, apalagi untuk melindungi kaki kita di olahraga yang sangat high, apa namanya, sangat cepat ya. Bulu tangkis itu cepat teman-teman ya, geraknya ke kiri ke kanan, jadi perlu banget untuk keamanan dan kenyamanan kaki seperti ini. Nih, ini dia made in Vietnam. Jadi teman-teman bisa lihat nih, made in Vietnam. Terus saya bakal ukurin juga untuk beratnya ya, biar saya tahu. Saya biasanya kan ukurin 42 atau 27 cm ya. Nih, terus di bagian sininya juga ada tulisan Yonex ini. Ini ngegrip banget nih ya. Untuk insulnya nih enak, halus dan ngegrip ya, supaya nggak licin. Tapi jangan lupa juga menggunakan kalian harus menggunakan kaos kaki ya yang sesuai untuk bulu tangkis ya. Ini ada hologram biasanya, tapi ini kok nggak ada ya. Oh, di bagian sini, sorry saya yang lupa. Hologram itu di bagian yang ada kertasnya ini. Nih ya. Jadi ini bisa dicek, ini pasti original kalau bagi saya. Ini tadi Pak Jody warung stick Indonesia udah beli sama saya udah kirim langsung, baru datang tadi. Nih ya, nih cakep semua insul. Nih. Bukan sepatu yang biasa-biasa ya ini. Nih cakep banget. Nih, ininya memang miring gini ya, bukan gagal produksi, ini memang miring nih. Ini juga diklaim teman-teman, ini teknologinya untuk lompatnya juga lebih enak nih ya. Beratnya, oh saya bilang lebih beratnya malah 350-an. Kalau Aeros kan di bawah 300. SHB 65 mungkin ya 300 lebih dikit. Ini lebih gede, lebih berat, lebih bulky, lebih untuk kenyamanan kalau menurut saya, bukan untuk ringan dan cepat kalau menurut saya ya. Tapi saya juga belum coba, jadi saya nggak bisa ngomong terlalu banyak. Ini saya liatin yang nggak white. So kayaknya sama Comfort sama SHB 65 kayaknya. Saya cuma lupa ya mereka berapa. Cuman ya lebih berat daripada seri Aeros kalau menurut saya. Dari SHB 65 nggak tahu juga ya. Kayak lebih berat juga ya. Tapi nggak tahu dengan bahannya, katanya lebih baru, lebih ringan. Tapi untuk gaya-gayanya sih memang nggak seempuk model kayak Li-Ning Victor ya teman-teman ya. Untuk di bagian sini, ini khas Yonex. Jadi Yonex itu memang berbeda dari yang lain, dia lebih stability biasanya. Nggak terlalu empuk, karena memang terlalu empuk sih juga nggak bagus. Cuman ya kebutuhan orang kan masing-masing. Ya gitu ya. Cuman ini pasti boom sih, pasti boom. Saya juga tanya barangnya udah susah banget teman-teman ya. Tadi saya mau nempel barang toko lain juga nggak ada ya, nggak dikasih. Toko gede gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau order bisa order di toko saya, cuman saya nggak datengin banyak, cuman satu-satu doang. Kalau nggak ada nggak apa-apa, lihat aja review kayak gini. Saya pengen buat aja untuk review sepatu terbaru dari Yonex untuk badminton performance series ya. Moga-moga teman-teman suka dengan review saya. Saya rasa mungkin seperti itu. Nih ada tulisannya white juga. Kalau teman-teman butuh sepatu badminton high performance, bisa datang di toko Anugerah Sports Malang. Terima kasih banyak.